dari salah satu guru kita yang mengatakan bahwa ternyata ulama-ulama di Al-Azhar itu mengucapkan Selamat Natal. Ada orang yang mengucapkan itu hanya sebatas interaksi sosial saja. Basa-basi, Saya menyebutnya bahasa basi. Nah, ada orang-orang nggak setuju dengan istilah bahasa basi. Saya akan bacakan nanti fatwa Darul Ifta Mesir. Ini lembaga fatwa yang diisi oleh ulama-ulama besar Al-Azhar. Yang menulis ini adalah seorang mufti, bukan hanya seorang ahli fikih, tapi mufti. Artinya levelnya itu di atas fakih, di atas ahli fikih ya. Mufti ini yang betul-betul paham realitas, paham hukum Islam, paham bagaimana mengkontekstualisasikannya di zaman kekinian. Itu namanya mufti ya. Nama muftinya Nasr Farid Wasil ya. Silahkan nanti bagi kawan-kawan yang ingin mengecek penjelasan saya ini, Darul Ifta Al-Misriyah di webnya. Nasr Farid Wasil ini siapa? Anggota Dewan Ulama Senior Al-Azhar. Minta ke Al-Azhar gitu ya, atau minta ke beberapa ulama di sana, tolong keluarkan fatwa bahwa ini halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kena Kali Channel. Nah, di video kali ini aku coba mengomentari pernyataan Ustadz Nurdin di podcastnya Bang Ari Untung ya. Yang dia menyatakan bahwa dibolehkannya kita Muslim untuk mengucapkan Selamat Natal kepada orang-orang Kristen atau Katolik atau Protestan atau Nasrani ketika mereka sedang merayakannya. Nah, sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwa mengomentari di sini bukan berarti menyalahkan pernyataan Ustadz Nurdin ataupun membenarkan pendapat aku pribadi. Nah, ini berdasarkan referensi juga dan pendapat pribadi. Jadi nggak ada ajakan atau larangan dalam pernyataan awak ini yang mengomentari pernyataan Ustadz Nurdin di podcastnya Bang Ari Untung. Ya udah, coba kita simak dulu videonya. Kemarin-kemarin nih saya mendapati sesuatu hal yang menarik ya dari salah satu guru kita yang mengatakan bahwa ternyata ulama-ulama di Al-Azhar itu mengucapkan Selamat Natal. Nah, alhamdulillah hari ini kita bersama dengan guru kita yang juga lulusan Al-Azhar. Langsung kita akan bahas bersama Ustadz Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah kesini lagi Ustadz. Terima kasih. Iya. Tenang aja Ustadz. Kalau dipotong juga kajian di sini. Aman. Langsung saya ke situ ya. Baik, lanjut Ustadz ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, belakangan saya mendapatkan potongan pernyataan antum, ya kan? Yang kemudian mungkin di beberapa hal, di beberapa aspek untuk teman-teman kita yang berada di satu institusi, satu kebersamaan community yang mau nggak mau kemudian harus mengucapkan ada sedikit kelonggaran di sana. Nah, tapi tetap aja memang ada juga yang benar-benar tidak mengucapkan gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba mungkin penjabaran dari antum kira-kira apa sih dasar dari pendapat antum itu? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, terima kasih sudah diundang kembali. Nah, pertama-tama saya ingin menegaskan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah pengutipan ya. Saya bukan seorang mujtahid. Artinya yang benar-benar memproduksi hukum dengan kreasi nalar sendiri, enggak. Saya mengikuti pendapat ulama dan saya akan bacakan nanti beberapa potongannya ya. Saya juga menghormati teman-teman muslim kita yang berpandangan bahwa mengucapkan Selamat Natal itu tidak boleh. Karena bagaimanapun ini sebetulnya kalau kita mau teliti perbedaan sudut pandang ya. Nah, saya berikan penjelasan sederhana begini Mas Ari. Ada orang-orang yang berpandangan bahwa kalau kita mengucapkan Selamat Natal itu artinya kita mengakui keyakinan umat agama lain. Oke? Sampai batas tertentu. Kalau orang mengatakan haram dengan sudut pandang begini, kadang ada benernya kan? Iya nggak? Yang mengucapkan Selamat Natal seolah kita mengakui imannya orang Kristen misalnya. Ada benernya kan kalau dikatakan haram? Tapi apakah semua orang yang mengucapkan Selamat Natal itu punya niatan begitu? Enggak. Faktanya enggak kan? Ada orang yang mengucapkan itu hanya sebatas interaksi sosial saja. Saya menyebutnya bahasa basi. Nah, ada orang-orang nggak setuju dengan istilah bahasa basi. Saya akan bacakan nanti fatwa Darul Ifta Mesir. Ini lembaga fatwa yang diisi oleh ulama-ulama besar Al-Azhar. Yang menulis ini adalah seorang mufti, bukan hanya seorang ahli fikih, tapi mufti. Artinya levelnya itu di atas fakih, di atas ahli fikih ya. Mufti ini yang betul-betul paham realitas, paham hukum Islam, paham bagaimana mengkontekstualisasikannya di zaman kekinian. Itu namanya mufti ya. Nama muftinya Nasr Farid Wasil ya. Silahkan nanti bagi kawan-kawan yang ingin mengecek penjelasan saya ini, Darul Ifta Al-Misriyah di webnya. Nasr Farid Wasil ini siapa? Anggota Dewan Ulama Senior Al-Azhar. Hayat Kibarul Ulama. Di Al-Azhar itu ada ulama-ulama sepuh tergabung dalam komunitas Dewan Ulama Senior. Jadi ulama sepuh ini dia belajar agamanya udah separuh, bahkan mungkin sebagian besar hayatnya untuk belajar agama ya, seorang mufti. Jadi nggak sembarangan ketika mengeluarkan dan saran saya kepada orang yang tidak setuju, coba kita respon dengan kepala dingin. Jangan buru-buru menyalahkan pendapat ulama begitu ya. Kita bukan latar belakangnya gitu ya. Kita yang bukan ahlinya, kita harus sadar diri. Ini kita perlu ya. Kita perlu ngaca dan kemudian sadar diri kita ini siapa, yang orang yang kita kritik ini kemudian siapa gitu ya. Saya merasa perlu menjelaskan ini karena ada nih sebagian orang-orang termasuk ustadz lagi yang berpandangan kalau ada muslim mengucapkan Selamat Natal itu
tidak paham agama, lemah imannya. Nah, ini Gereja Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib, pemimpin tertinggi Al-Azhar ya, itu biasa saja mengucapkan selamat Natal kepada para pendeta Kristen Koptik di Mesir, bukan ikut upacara mereka loh ya, hanya sebatas mengucapkan, diliput di koran-koran, di media, biasa aja. Saya sekolah di sana tiap tahun ngeliatin begitu, biasa aja. Sekarang ini ada mufti Mesir, ulama besar juga gitu ya, itu orang nggak paham agama. Ini orang-orang yang mereka nggak paham agama maksudnya. Terus mereka itu kemudian lemah imannya. Saya, mohon maaf Mas Ali, saya ini jatuhnya bukan ulama tapi sebagai pelajar aja. Tapi paling tidak saya paham akidah. Saya menulis buku tentang akidah. Saya belajar akidah selama 8 tahun setengah kurang lebih ya. Jurusan akidah filsafat. Nulis buku tentang akidah, dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya juga secara pribadi itu menolak keyakinan orang Kristen. Jadi Anda nggak perlu meragukan iman saya. Saya ini Muslim yang berpegang teguh pada ajaran diajarkan oleh Al-Quranul Karim, bahwa agama yang benar hanyalah Islam. Agama Kristen itu dengan seluruh penghormatan kita kepada mereka menyimpang dalam keyakinan kita. Bahkan saya menulis buku khusus yang mengkritik Kristen. Mas Ali kalau baca buku saya, ada buku judulnya Runtuhnya Teori Polemik Kitab Suci. Di chapter pertama itu saya mengajukan kritik atas doktrin Trinitas yang diimani oleh saudara-saudara kita dari umat Nasrani. Jelas ini ya, bahwa saya, kita bahas di episode yang lain itu. Jadi saya Muslim, saya mengerti akidah Islam, saya menolak ajaran Kristen. Tapi kalau ditanya bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal, kita harus jernihkan terlebih dulu perkaranya. Ini pengucapan ini masuknya bukan dalam ranah akidah, tapi dalam ranah sosial, muamalah. Ya, dalam akidah kita tegas, gak ada orang Muslim yang meyakini Yesus atau Nabi Isa sebagai Tuhan. Ini udah beda, udah jelas, gak usah dikompromikan ya. Sudah. Tapi menyangkut interaksi sosial, nah para ulama yang bolehkan ini melihat ini bagian dari interaksi sosial, bagian dari albir. Albir itu artinya berbuat baik. Kita kan gak dilarang. Ada ayat Al-Quran nanti saya akan kutipkan ya. Nah, yang perlu saya tegaskan juga begini, saudara-saudara kita yang mengharamkan itu merujuk pada fatwa-fatwa ahli fikih ya. Saya membaca juga fatwa itu. Artinya saya menyadari betul bahwa para fuqaha atau ahli fikih kita memang mengharamkan. Sebagian mengharamkan. Kenapa mengharamkan? Teman-teman nanti bisa lihat ya, searching di YouTube penjelasan Habib Ali Al-Jufri. Ini ulama sangat dihormati oleh para Muslim di Indonesia ya. Habib Ali Al-Jufri. Ya, dia menjelaskan tuh nanti. Saya akan mengutip pendapat beliau, penjelasan beliau. Sebelum saya mengutip ini ya. Kata beliau, sebagian besar ahli fikih kita itu mengharamkan pengucapan selamat kepada umat agama dalam hari raya mereka. Tapi dengan catatan, pengharaman itu bukan karena adanya nas atau teks tegas bahwa itu nggak boleh, bukan. Tapi mengingat bahwa dalam tradisi mereka ketika itu, kalau ada orang mengucapkan selamat kepada umat agama, itu artinya mengakui. Legitimasi langsung. Di zamannya Mas. Di zamannya. Jadi at-tahni'ah indahum tusawi al-iqrar. Tahni'ah itu artinya pengucapan selamat. Itu sama dengan Anda mengakui. Di zamannya, makanya diharamkan. Logis gak? Ya logis dong. Di zamannya orang mengucapkan selamat itu sama dengan mengakui, kemudian ada unsur tasyabuh. Ikut-ikut dengan upacara keagamaannya. Diharamkan sama ulama. Ya wajar dong, gak salah dong. Ya, kata Habib Ali, sekarang zamannya udah beda. Sekarang itu silahkan nanti baca. Lihat Tahniat Al-Masihiyyin Al-Habib Ali Jufri di YouTube, lihat video beliau. Jadi saya gak mengada-ngada ya. Sekarang zamannya udah beda kata beliau. Sekarang zamannya itu orang ketika mengucapkan selamat di kantor nih misalnya, atasan ke bawahan atau sama karyawan, bro, selamat Natal ya. Kan gak ada unsur istilahnya kita mengafirmasi keyakinan orang lain kan. Itu hanya sebatas basa-basi, bahasanya begitu, mujamalah bahasa Arabnya. Basa-basi yang tidak ada unsur kaitannya dengan keyakinan. Bagaimana hukumnya? Ya boleh. Nah, kaidah usul mengatakan al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Bahwa hukum, ketetapan hukum dalam Islam itu berjalan dengan adanya ilat. Ilat itu artinya sebab. Sebab yang menjadikan hukum itu sesuatu itu haram. Kan dulu sebabnya kalau orang mengucapkan sama dengan mengakui. Sebabnya itu kan yang menjadikan hukum mengucapkan selamat itu menjadi haram. Sekarang ilat itu udah gak ada gitu loh. Rata-rata orang Indonesia, presiden, apa pejabat, atau bupati, apa lurah gitu ya, mengucapkan selamat itu bukan dalam arti mengakui agama mereka, bukan mengakui iman mereka, tapi itu hanya sebatas interaksi sosial semata, basa-basi saja. Nah, karena ilatnya nggak ada, berarti hukum keharamannya harusnya nggak ada dong. Nah, makanya berubah hukumnya sekarang, berhubung urf itu artinya adat istiadat yang udah beda, orang mengucapkan selamat itu hanya sebatas basa-basi saja gitu ya, maka tidak jadi masalah. Jadi saya ngomong begini, saya menghormati loh ya. Orang yang berpandangan enggak, tetap haram karena ada empat imam katanya gitu. Ya itu tadi. Kalau merujuk pada penjelasan Habib Al-Jufri itu para fuqaha boleh mengakui. Ahli fikih itu mengharamkan, tapi karena memang konteksnya di zamannya pengucapan itu setara dengan mengakui, mengafirmasi gitu loh. Nah, di zaman kita kan Mas Ari kalau misalnya punya teman orang Kristen ngomong bro, sama Natal ya. Ada nggak sih unsur kita itu mengafirmasi keyakinan? Nggak ada kan? Itu biasa-biasa aja kan. Apalagi sekarang kita di tengah seperti mereka yang ngucapin kayak alhamdulillah, astagfirullah gitu. Iya gitu kan sekarang itu. Nah, itu yang perlu ditegaskan. Jadi saya kira ini kita perlu mengedukasi publik ya. Sejauh menyangkut persoalan khilafiyah, mari kita sama-sama membuka dada kita. Orang yang mengharamkan kadang-kadang punya alasan yang benar kok. Tapi yang membolehkan juga punya landasan gitu loh. Ya udah sama-sama terima. Nah, saya dibilang seolah-olah mengada-ngada. Ayo saya baca ya. Ini ulama Al-Azhar yang bilang. Saya hanya mengutip. Waktu itu saya ditanya Mas Ari, itu potongan saya itu ceramah lama. Ceramah lama cuma biasa kerjaan orang zaman sekarang kan. Dipotong-potong bunuh supaya viewersnya naik gitu. Ya udah enggak apa-apa. Kalau saya nggak jadi masalah. Sekarang saya mau klarifikasi. Waktu itu ada karyawan nanya sama saya. Dia hidup di kantor
di kantor, teman-temannya saling ngucapin begitu, dia merasa sih kalau nggak enak gitu loh. Ya saya kasih fatwa ini Pak, ulama Al-Azhar di dewan fatwa di Mesir itu tidak jadi masalah selama akidah kita terjaga ya. Selama akidah kita terjaga tidak ada jadi masalah. Mana ayo buktinya, silahkan nanti kawan-kawan cek ya. Tapi penjelasan Habib Al-Jufri silahkan nanti searching di YouTube itu. Sekarang saya akan bacakan fatwa dari Darul Ifta Mesir. Oh ini Darul Ifta Mesir, kita kan di Indonesia Mas, Quran kita dengan orang Mesir itu sama, hadisnya sama, rujukan kita itu sama, gak usah beda ini Mesir ini ya, namanya kita bicara Islam, rujukannya sama. Justru ini orang-orang yang menghabiskan mungkin separuh dari hayatnya atau lebih untuk mempelajari agama, gak mudah loh bikin fatwa itu, harus paham fikih, paham metode istidlal, meramu itu bukan perkara sembarangan, coba kita hormati ya, kita belajar menghormati pendapat ulama. Dengarkan nih, kata Darul Ifta, lamani asyarta syar'an min tahni'at ghairil muslimin fi a'yadihim wa munasabatihim. Tidak ada larangan secara syariat dalam mengucapkan selamat kepada orang non-muslim dalam hari raya mereka dan upacara-upacara mereka. Wa laysa fi dzalika khurujun 'anid din. Itu bukan bagian dari kemurtadan, keluar dari agama. Kan ada sekarang ustaz-ustaz yang, mohon maaf ya, yang menyebut ustaz seperti ya udahlah, udah terlanjur diustadkan ya kan. Bilang katanya orang nggak paham agama, lemah iman. Lah ini Darul Ifta bilang itu bukan bagian dari tindakan yang bisa mengeluarkan orang dari agama. Kama yadda'i ba'dul mutasyaddidin, sebagaimana yang diklaim oleh kaum ekstremis. Beliau menyebut orang yang mengucapkan selamat Natal haram itu bagian dari ekstremitas dalam beragama. Islam itu gampang kok, enggak serumit yang Anda bayangkan. Ghairil arifin bi takamilin nusus syar'iyyah wa mura'ati siyaqatiha wa ana kal jumlah wahidah. Wa qad qabila an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadiyyah min ghairi muslim. Nabi menerima hadiah dari orang non muslim. Wa zara mardahum, mengunjungi orang sakit, orang sakit di antara mereka, wa amalahu, berinteraksi dengan mereka, wasta'ana bihim, bekerja sama, gotong royong dengan mereka, fi silmihi wa harbi haitsu lam yarminhum kaidan, kullu dzalika fi daw tasamuhil muslimin. Semuanya itu adalah dalam konteks toleransi orang muslim ma'a mukhalifihim, dengan orang yang berbeda dengan mereka, fil itiqad, dalam keyakinan. Wal mufarriq maula. Nah, kemudian ada ayat lain disebut, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberikan penghormatan, maka berbalaslah dengan penghormatan yang lebih baik. Perintah dari Al-Quran nih. Jadi ulama yang bolehkan itu Mas, itu memandang ucapan itu hanya bagian dari penghormatan sosial saja. Paham nggak? Penghormatan sosial saja. Nah, Qurannya mengatakan ini, mufti yang bilang begini, kalau kalian diberikan penghormatan, maka balaslah dengan penghormatan yang lebih baik. Ajaran Islami. Ya orang dalam, misalnya Mas bertetangga dengan orang Kristen, waktu lebaran dia ngasih makanan. Kemudian waktu Anda sakit, misalnya dia berkunjung. Apa salahnya sih ketika Natal kita ngasih aja supaya menyenangkan dia doang gitu loh. Nggak ada urusan dengan keyakinan. Nah itu perintah itu ajaran Al-Quran. Kemudian ada ayat lain. Tadi saya mengatakan bahwa mengucapkan selamat hari raya Natal itu bagian dari albir. Kata Habib Al-Jufri, albir itu artinya berbuat baik. Dan ada ayat dalam Al-Quran, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang. Nih lihat. Allah tidak melarang kalian semuanya, wahai orang-orang Islam, untuk berbuat baik, antabarruhum, berbuat baik kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama. Kita hidup damai kan? Bukan dalam konteks perang kan? Yang berdamai dengan tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Kita nggak diusir kan sama saudara-saudara kita yang non-muslim ini kan? Kita hidup damai kan? Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik. Albir, di situ ada kata antabarruhum, berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Ulama yang membolehkan melihat bahwa pengucapan selamat itu bagian dari albir, berbuat baik secara sosial, ya. Kita nggak bicara keyakinan di situ. Ya, tapi itu gini, yang jadi patokan itu bukan lafaz Mas. Al-ibrah bil ma'ani wal maqasid. Jadi yang jadi patokan itu adalah makna dan maksud. Sampean ketika ngeliat orang ucapin selamat Natal itu maksudnya apa sih? Itulah jadi patokan hukum. Bukan lafaz selamat Natalnya gitu loh, paham nggak? Orang kan mengucapkan itu karena maksudnya hanya ya udah basa-basi, menyenangkan ya kan, nggak boleh dihukumi kafir. Berarti bukan lafaz. Dalam hatinya juga tetap ada pengingkaran kan? Iya, saya segini nggak mengucapkan loh ya, saya nggak mengucapkan, tapi saya menghormati. Saya ingin meluruskan komentar orang-orang yang seolah-olah kalau ada orang membolehkan itu keluar dari Islam, menyalahi pendapat ulama. Nah ini ulama yang bilang kayak begitu, Ustaz. Ulama nih lihat fatwa Nasr Farid Wasil, fatwa nomor 3670. Oh, silahkan nanti dicek ya. Nah sekarang nih, kita lihat tadi di layar berarti ya. Dengarkan mas nih. Orang sekarang pengen yang simpel-simpel kan? Oke, saya tadi berikan penjelasan begitu. Kesimpulannya apa? Supaya saya nggak dibilang mengada-ngada nih. Ala dzalik, kesimpulannya nih. Setelah dipaparkan dalilnya, silahkan nanti dicek dalilnya ya. Dicek dalilnya di website ada. Al-Khulasah, ringkasannya, kesimpulannya. Ala dzalik, berdasarkan hal di atas itu, fa inna Darul Ifta al-Misriyah, lembaga fatwa Mesir. Lembaga fatwa ini bukan orang-orang yang baru mondok kemarin. Itu wajib hafal Quran, wajib paham fikih, usul fikih, mantik, balaghah, baca Quran itu nggak kayak kita. Mereka itu cara baca Qurannya beda sama kita. Coba dong, kita belajar menghormati dong. Ya Allah, zaman sekarang itu Mas, orang tuh kok gampang gitu ya nyala-nyalain ulama. Beda dikit dengan kelompoknya langsung diomel-omelin di muka umum. Coba ya,
Itu masuk ke dalam apa Itu namanya? pertanggungjawaban di akhiratnya. Saya mah kasihan doang. Itu pertanggungjawaban akhirat luar biasa loh. Apa? Anda akan ditanya, Anda bukan ahlinya kok Anda bisa menyalah-nyalahkan orang yang sudah belajar agama bertahun-tahun. Masuk dalam mempermalukan saudara sendiri juga maksudnya. Iya, ya itu dosa, semua kita tahu dosa itu ya. Ya, hati-hati ya. Saya ingin kepada siapapun ini mah, kepada siapapun ya. Fa inna daral iftal misriyah tara annahu lamani asyar'an min mujamalah. Nih, saya ngomong basa-basi kan di ceramah itu tuh. Ya. Waktu saya dipotong itu ceramah di Masjid Nabawi, dipotong. Saya bilang itu Pak cuma basa-basi, nggak jadi masalah. Saya ngomong basa-basi kan, Ya. karena memang itu konteksnya adalah orang perkantoran. Ya. Ya udah interaksi sosial mereka kayak begitu. Saya kasih fatwa ini. Hmm. Ah, itu kan lebih relevan kan? Ya. Min mujamalah ghair muslimin, dari basa-basi, bersikap mujamalah itu basa-basi Mas. Musabah basa-basi dengan orang non muslim, tidak ada larangan secara syariat. Wa tahni'atihim, mengucapkan selamat. Au muwasatihim, atau menghibur mereka. Sampai punya orang Kristen kemudian kena musibah, kita hibur, kita beri hadiah. Islam enggak melarang itu. Jadi gini ya, teman-teman semua, bedakan antara penolakan Islam terhadap umat agama lain dari sisi keyakinan. Ini udah tegas nih. Gue tidak gugat. Memang Islam itu enggak menolak, enggak menerima ajaran Kristen, nggak menerima konsep ketuhanan Yesus, nggak menerima agama keabsahan agama mereka. Tegas nih. Agama apapun sebenarnya. Iya kan, tegas kan. Memang, Tapi Islam itu dalam saat yang sama Mas mendorong orang Muslim untuk berbuat baik kepada semuanya. Saya nanti akan bacakan beberapa hadis yang dikutip oleh Mufti Mesir ini ya, untuk menunjukkan bahwa Islam itulah indahnya. Di sisi keyakinan kita menolak, secara sosial mari kita bangun hubungan yang harmonis. Itu kan indah sekali kan? Ya jangan campur adukan itu. Terus jangan juga, saya juga ingin mengoreksi ini pandangan sebagian orang yang kalau mengucapkan itu sambil membenarkan agama mereka. Nggak apa-apa lah, Kristen juga agama yang benar, sama-sama jalan menuju Tuhan. Gitu. Itu juga salah. Ini ada dua kubu Mas. Ada orang yang terlalu ekstrim kadang-kadang memukul rata, semua yang mengucapkan itu melakukan keharaman, bid'ah, kemudian dia bahkan keluar dari Islam misalnya, itu salah. Ada juga yang mengucapkan sambil mengafirmasi, mengakui keabsahan agama mereka, ini juga salah. Nah kita ini tegas menyatakan kalau mengucapkan tidak ada intervensi keyakinan di sana, sebatas basa-basi hubungan sosial saja, tidak jadi masalah. Tapi kalau mengucapkan diiringi dengan pengakuan, ya jelas semua orang juga tahu itu nggak boleh. Nah fatwa-fatwa fikih di masa lampau yang mengharamkan itu, saudara-saudara sekalian, menurut penjelasan Habib Ali Jifri, beliau mengatakan bahwa itu fatwa-fatwa yang dikeluarkan pada masa di mana orang itu melihat pengucapan itu sama dengan pengakuan. Ya. Bisa kita benarkan itu, nggak salah kan sebetulnya. Ya, sekarang zamannya udah berbeda, adat istiadat berbeda, sudut pandang orang berbeda, berarti hukumnya juga berbeda. Ya. Nah, yang ngotot-ngotot bilang nggak boleh itu coba mana dalilnya? Teks yang tegas dari agama kan ada juga. Ya. Nah, lanjut ini. Wa tahniyatim au mustafi ayyi munasabatin tahillu bi wa anna hadha huwa tatbiqul amthal lil Islam. Inilah aplikasi ajaran Islam yang ideal. Nih kata beliau, bukan kata saya. Kalau ada punya tetangga, Mas, Pak, teman tatal ya, akidah kita tetap gitu loh. Hanya sebatas dari mulut, kemudian bahasa-bahasa sosial saja. Kata beliau apa? Inilah aplikasi Islam yang ideal. Kita menghormati. Barangkali begini loh Mas, kadang-kadang nih, bisa jadi kita kan nggak tahu hidayah orang itu datang dari mana. Ketika melihat perlakuan baik kita, di saat mereka itu merayakan hari raya mereka, mungkin mereka, indah sekali ajaran Islam itu ya. Meskipun ada sebagian orang Kristen itu nggak butuh, seperti Mas Ari bilang, nggak butuh dengan ucapan itu. Tapi kan ada orang-orang yang mungkin, terbetik di hatinya, oh ini ajaran Islam. Bisa gitu loh, kita beda keyakinan tapi iya adab dan akhlaknya kan bisa jadi orang kan bisa jadi celah kan. Kadang-kadang mungkin dengan keantipatian langsung udah kontra aja gitu. Apalagi kita itu hidup di negara Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Ya mau gimana lagi, susah kan. Walaysa fi dzalika khurujun 'anid din, itu bukan bagian atau bukan tindakan yang mengeluarkan orang dari agama. Itu bukan bagian dari kemurtadan ya. Dia bilang begitu di Mufti Mesir. Au fi naw'un minal hurmah, atau ada semacam keharaman. Enggak, beliau enggak mengatakan itu enggak haram. Hayo. Ini Mufti yang ngomong kayak begini. Mufti Mesir ya, Nasr Fari Wasil, anggota Dewan Ulama Syariah Al-Azhar, kama yara ba'dul mutasyaddidin, sebagaimana diklaim oleh sebagian kaum ekstremis yang berlebihan dalam beragama. Jadi orang berlebihan dalam agama itu begitu Mas. Pokoknya nggak mau ada pendapat lain, harus satu aja pendapatnya. Bisa begitu. Islam itu luas, gak sesempit yang Anda bayangkan. Dan menerima diskusi gini. Kalau udah terbukti ini pendapat ulama, ahlinya, ayo saudara-saudara, mari kita belajar membuka dada. Ini pendapat ulama, kita hormati gitu loh. Sebagaimana saya menghormati nih, kalau ada ulama, ahli fikih, bagi dia mengharapkan kita menghormati, tapi sudut pandang yang beda itu masing-masing ada dasarnya. Kenapa Mas? Qurannya kan sama, hadisnya sama. Kenapa? Karena ulama itu punya sudut pandang yang kadang beda. Nih saya tadi contohnya itu, yang satu mengharamkan karena sudut pandangnya kalau kita ngucapin artinya mengakui. Yang ada benarnya kan? Yang satu lagi yang membolehkan nggak ada kaitannya, itu hanya sebatas basa-basi secara sosial saja. Ada benar juga kan? Nah gitu dong. Saling menghormati. Harusnya Ustadz ini setiap tanggal 25 ini ngedukasi publik begitu, bukan yang menebar satu fatwa yang semuanya beredar semuanya, haram ini bid'ah, nanti punya sudut pandang negatif ya kan? Jadi husnuzon dengan pendapat yang berbeda. Iya dong, selama landasannya jelas ya, tidak mengada-ngada. Dan ini nggak merusak agama loh. Karena saya bilang, secara keyakinan, kita semua menolak gitu kan. Tapi secara sosial, nah itu ayat Al-Qurannya tadi menyebutkan gitu ya, Allah tidak melarang kita berbuat baik. Bahkan Mas di ayat itu ada bunyi terakhirnya apa? Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang-orang yang berlaku adil.
Kan tadi dikatakan Allah tidak melarang kita berlaku adil dan berbuat baik kepada mereka. Di akhir ditegaskan Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Seolah-olah Allah pengen mendorong kita, ini orang Islam, untuk berbuat baik sama orang non-Muslim itu. Allah mencintai, karena kalau Allah itu berlaku adil kepada mereka, Allah mencintai kita. Pamer kebaikan. Nah, itu luar biasa kan? Fadinu yusrun la usrun. Agama itu mudah, nggak sulit. Wala ma warada fi sahih Bukhari la yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Nah, itu kesimpulannya. Silakan baca teks-teks yang dilampirkan di Darul Ifta Al-Misriyah itu. Jadi mohon maaf, saya ini hanya sebatas mengutip, kemudian menjelaskan kepada masyarakat pendapat yang relevan dengan kehidupan mereka. Apa salahnya? Ada landasan Qur'annya, ada landasan sunnahnya, ya. Nah, ini dia videonya. Jadi sengaja aku ambil potongan video panjang ya, bukan potongan video pendek, karena biar beliau menjelaskan semua referensi yang beliau dapat, dalil-dalilnya dari fatwa-fatwa siapa saja yang melegitimasi pendapat beliau tentang dibolehkannya mengucapkan selamat Natal untuk orang Kristen atau Nasrani. Nah, tapi dalam pembahasan kali ini beliau juga membuka ruang dan tidak menyalahkan orang yang tidak sama sekali mengucapkan selamat Natal itu ya. Jadi kan ada perbedaan pendapat antar para ulama juga. Nah, kebetulan aku lebih memilih pendapat ulama yang tidak sependapat dengan Ustadz Nurdin. Jadi itu alasannya kenapa ada rasa ingin mengomentari sekaligus bertanya tentang pernyataan beliau yang cukup banyak menjelaskan perkara tersebut. Bagaimana kalau mengucapkan ini basa-basi, mengucapkan ini basa-basi saja gitu, tidak ada niatan lain. Nah itu, tapi aku mau runut dari awal dulu. Nah, untuk yang pertama itu kita tadi sudah dengarkan dari awal sampai akhir itu begitu panjang beliau menjelaskan semua referensi yang beliau dapat dari fatwa-fatwa ulama, dari dalil-dalil yang beliau dapatkan. Nah, itu menjadi landasan beliau menyepakati kalau dibolehkannya mengucapkan selamat Natal itu tadi ke orang Kristen atau Nasrani. Bahkan beliau juga menyebutkan bahwa beliau mengutip pernyataan dari mujtahid atau juga mufti-mufti di tempat beliau dulu saat menimba ilmu, kalau nggak salah di Mesir ya, Al-Azhar. Memang harus aku akui juga kalau pemimpin Liga Muslim Dunia memang tak melarang untuk Muslim mengucapkan selamat Natal kepada kerabat Kristen atau Nasrani. Tapi justru itu yang membuat ada tanda tanya besar di dalam pikiran-pikiran liarku ini. Kenapa sudah difatwakan oleh tokoh-tokoh Islam dunia bahwa ini dibolehkan, ini tidak ada larangan, masih saja ada yang berbeda pendapat dan terus menjadi polemik dari masa ke masa sampai saat ini itu tetap ada gitu kan. Kenapa tidak jadi satu suara saja, kan begitu. Oke lah, boleh berbeda pendapat tapi tidak menjadi sampai polemik yang berkelanjutan, bahkan sampai ada keributan. Mungkin ya bukan dari akar rumput saja, bahkan ke sekelas ustadz dan pendakwah ataupun ulama juga nggak sedikit yang masih memperdebatkan persoalan seperti ini gitu kan, padahal sudah disampaikan oleh tokoh besar gitu kan dalam dunia Islam. Nah, tapi masih saja terjadi dan terjadi sampai saat ini. Jadi pikiran-pikiran liarku ini menduga kalau bahwasanya fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh agama bisa saja dilandasi suatu kepentingan, entah itu karena kepentingan politik, entah itu karena kepentingan kelompok, entahlah. Tapi pikiran liarku menduga bahwa bisa aja terjadi ya, kemungkinan itu ada. Awalnya memang aku nggak berani ya mengungkapkan pendapat atau pikiran liar ini karena terkesan menuduh gitu kan, menuduh ulama, bahkan ulama besar. Fatwanya itu bisa disesuaikan dengan permintaan otoritas tertentu. Tapi hari ini aku berani ungkapkan ini karena aku ketemu video yang ya aku rasa ini bisa jadi pendukung pikiran-pikiran liarku ini ya. Ya udah, coba kita simak dulu videonya. Pengaruh ulama itu di sana berbeda. Jadi agama itu suci kan, ya. Di sana pemimpin menggunakan jasa para ulama supaya memberi kesan bahwa keputusannya itu suci. Nah, itu pengaruh agama seperti itu. Jadi saya kasih contoh ya. Di tahun berapa ya? Di tahun 90-an kalau tidak salah, perang Gulf War ya. Perang Teluk Arab ya. Ketika Saddam Hussein masuk menyerang Kuwait ya, menyerang Kuwait itu ya. Jadi waktu itu tentara Irak itu kuat sekali ya. Dan negara-negara Arab ingin membebaskan Kuwait supaya apa? Supaya Saddam Hussein tidak lanjut ke Arab Saudi dan lain-lain ya.
mereka membutuhkan bantuan dan support dari negara barat. Dalam Islam, kita tidak boleh meminta bantuan militer dari tentara yang bukan muslim. Itu dilarang dalam Islam, haram hukumnya. Tapi ya, ada tapinya ini. Jadi di sana pemimpin inginkan tentara barat masuk negara Arab untuk membantu membebaskan Kuwait. Mereka pergi ke para ulama, tolong keluarkan fatwa supaya kami bisa melakukan ini dan supaya kami tidak terlihat salah di mata masyarakat. Maka ulama siap, mau fatwa silakan. Pas, itu saja. Jadi sering, di Timur Tengah itu sering perang fatwa. Antar apa nih? Antar negara. Ya, kayak tadi misalkan ya, Saddam Hussein nanti ngeluarin ulamanya ngeluarin fatwa. Nah, Kuwait mengeluarkan ulamanya ngeluarin fatwa. Nah, Di sini kan juga bukannya begitu, Pak. Kekalahan partai-partai Islam ini. Partai-partai Islam secara umum di Timur Tengah, sekarang di Tunisia sudah nggak berkuasa lagi, di Mesir sudah nggak berkuasa lagi, di hampir negara Arab yang ada Arab Spring dulu sudah nggak ada lagi partai Islam. Tapi sekarang pemimpinnya Mesir masih ada disandingkan dengan ulama nggak gitu maksudnya? Pak Ustadz? Udah nggak lagi. Oh, udah nggak perlu ya? Udah nggak lagi. Jadi pengaruh ulama di sana itu seperti yang saya tadi bilang, itu untuk mensupport dengan fatwa gitu. Sekarang Jadi sudah nggak perlu malah. Fatwa aja ya. betul. Jadi misalnya ya, di Mesir pemerintah ingin masyarakat membeli saham-saham gitu, membeli obligasi. Jadi minta ke Al-Azhar gitu ya, atau minta ke beberapa ulama di sana, tolong keluarkan fatwa bahwa ini halal. Syariah udah gitu. gitu ya. Seperti ini. Bitcoin halal gitu ya. Betul. Atau haram, tergantung mereka mau apa. Permintaannya. Tergantung. Jadi fatwa halal haram bukan Quran Sunnah tapi requestan dari Sayangnya ya sekarang seperti itu. sayangnya ya. Bukan halal haram lagi, tetapi sesuai permintaan. Beliau Syekh Muhammad Al-Fuli asal Mesir yang juga alumni Al-Azhar Mesir. Ada guru gembul juga di sana yang dimana mereka berdua memang jadi narasumber dalam acara talkshow di kanal YouTube Retorika Show. Nah, di negara-negara Islam yang religius sekalipun yang dijadikan pusat pembelajaran atau pendidikan agama Islam yang diakui seluruh dunia juga nggak jarang yang menggunakan agama untuk kepentingan tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Fuli tadi, bahwa peranan agama di negara-negara Timur Tengah itu lebih ke pensupport kebijakan pemerintah ataupun orang atau juga kelompok yang punya kepentingan. Bahkan masif sekali tokoh-tokoh agama yang digunakan jasanya untuk mengeluarkan fatwa. Maka dari itu nggak ada salahnya kita yang awam ini untuk lebih selektif lagi dalam menerima informasi dengan segala yang sudah disediakan Tuhan kepada kita, ya mungkin mata, telinga, pikiran juga, agar tidak terkesan taklid buta oleh kepopuleran dengan segala retorikanya. Nah, yang kedua, kalau memang mengucapkan selamat Natal itu bentuk toleransi ataupun saling menghormati, mungkin menarik kalau misalnya Ustadz Nurdin atau juga Bang Ari Untung mengundang kerabat Kristennya untuk nanti misalnya di hari Paskah itu ya, Ustadz Nurdin dan Bang Ari Untung itu boleh coba mengucapkan selamat Paskah gitu ya, atau mungkin ketika bertemu nanti Ustadz Nurdin dan Bang Ari Untung ini mengucapkan salam gitu ya ke kerabat Kristennya, nanti kerabat Kristennya berbalik mengucapkan assalamualaikum gitu, atau boleh juga misalnya mengucapkan haleluya gitu ya, atau puji Tuhan gitu kan, nanti ketika ya lagi interaksi sama teman Kristennya biar lebih akrab dan terasa sangat saling menghormatinya, sangat toleran gitu. Atau juga kalau misalnya lagi santai gitu kan, boleh sekali-sekali Bang Ari atau Ustadz Nurdin ini nyanyi lagu-lagu rohani umat Kristen gitu kan, biar nggak apa kali ya kan. Untuk kerabat-kerabat Kristen, di sini aku nggak ada maksud untuk mencela atau untuk tidak menghormati kerabat-kerabat Kristen ya. Di sini persoalan akidah antara umat Muslim. Nah, jadi kalau untuk menghormati, mudah-mudahan aku tahu bagaimana cara menghormati kerabat-kerabat Kristen. Karena aku juga punya kawan Kristen dan agama lain juga ada. Nah, jadi seperti yang di awal tadi aku bilang, aku juga mau bertanya bagaimana dengan ucapan-ucapan yang lain gitu kan kepada kerabat Kristen, ya misalnya shalom, haleluya, puji Tuhan, selamat Paskah gitu. Kan itu basa-basi, dan Ustadz Nurdin bilang juga ucapan basa-basi itu tidak mempengaruhi akidah kita sebagai Muslim gitu. Apakah Ustadz setuju bila mana semakin banyak Muslim yang mengucapkan kata-kata seperti itu walau sekedar basa-basi? Kemudian apakah tidak sah keislaman seseorang bila misalnya dia hanya sekadar basa-basi mengucapkan syahadat? Nah, yang terakhir, perayaan Natal ini sebenarnya kan sudah ada sejak sebelum zaman Nabi Muhammad ya. Harusnya kalau memang itu menjadi toleransi,
Nabi juga pasti mengajarkan, sahabat, para ulama hadis, imam-imam mazhab itu juga tidak ada yang mengajarkan bertoleransi dengan cara mengucapkan selamat atas hari Natal itu tadi kan. Jadi kesimpulannya untuk aku pribadi lebih baik aku main aman ya, jadi tidak mengucapkannya. Walaupun menurut Ustadz Nurdin dan semua referensinya bahwa tidak ada larangan untuk mengucapkan selamat Natal kepada kerabat atau saudara Kristen, namun tidak ada juga keharusan atau kewajiban kita untuk mengucapkannya. Mungkin ini sebuah ujian untuk kita sebagai muslim yang punya kerabat atau saudara beragama Kristen atau yang merayakan Natal atau yang merayakan apapun itu dari agama apapun itu. Mudah-mudahan kita bisa menyikapinya dengan sebaik mungkin dan kita memohon perlindungan kepada Allah agar kita bisa bersikap dengan sebaik mungkin. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih sudah menyimak. Semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.